Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan membedah soal-soal berkaitan dengan bagaimana melihat soal berbasis angka dari angka itu sendiri, ya, dari angka itu sendiri. Baik, bersama ini sudah ada 4 soal yang insya Allah akan coba kita bahas dengan berbagai macam versi, ya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ada soal seperti ini. Bisa tolong dibacakan soalnya, Kak Tinidar. Kak Tinidar, silakan. Bisa dibacakan soalnya, ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diagonal suatu bujur sangkar sama dengan 8 luas bujur sangkar tidak lebih dari tidak kurang dari Ya, baik ya. A12, Ya, B ya, terus lanjut, Bu. B18 ya. Ya, Udah C, di situ aja, Pak. baik ya. A Ya. 12, B 18, C 32, D 32, 42 D dan E tidak ada jawaban yang benar. ya. Baik, untuk soal ini saya tawarkan dulu ya. Saya tawarkan kepada adik-adik sekalian, ini mau dikerjakan dengan cara panjang rumusnya atau cara singkat atau mungkin cara kilatnya ini. Cara apa dulu nih? Cara kilat aja dulu. Oh, cara kilat dulu ya. Nah, baik ya. Kita gunakan trik gelantu ya. Ini cara kilatnya. Nah, cara kilat ya. Nah, dalam matematika, dalam soal matematika berulang-ulang kami sampaikan bahwasanya titik temunya, titik konsentrasinya tuh ya, titik temunya itu ada pada angka, ya, pada angka yang tercantum di soal. Jadi angka yang tercantum di soal itu kita sebut sebagai angka kunci. Nah, di soal ini satu-satunya penyebutan angka itu hanya angka 8, betul kan? Betul. Betul. Sekarang pertanyaan saya ya, apakah 12 kelipatan 8? 12 Bukan? kelipatan 8 Ya. bukan. Karena 8 kali 2 16 bukan 12. Berarti 18 juga bukan kelipatan 8. 32, ya 32 ini kelipatan 8. Berasal dari 8 yang dikali 4. 42 bukan kelipatan 8. Maka di antara jawaban angka yang ada, hanya satu. Satu-satunya jawaban yang menjadi kelipatan 8 adalah 32. Besar kemungkinan 32 ini adalah jawabannya. Selesai. Sudah siap? Nah, itu cara kilatnya. Menemukan jawaban dengan angka kuncinya. Nggak yakin ya. Baik, sekarang kita masuk cara kedua. Nah, ya, kita masuk ke cara kedua. Nah, biasanya kalau menghadapi soal hitung-hitungan matematika itu kan kita dihantui dengan apa sih rumusnya? Nah, apa rumusnya? Oke, baik. Sekarang ya rumusnya. Kalau yang namanya persegi, ya yang namanya persegi, maka luasnya tentu ya luas persegi sisi kali sisi. Namun di soal ini tidak disebutkan berapa panjang sisinya. Yang diketahui adalah diagonalnya. Nah, diagonalnya. Jadi kalau diagonal itu mempertemukan kedua sudut ya, kedua sudut yang berhadapan. Jadi ya, diagonalnya. Maka ketika diagonalnya 8, berlaku teorema Pythagoras. Nah, pakai rumus lagi ya, di mana sisi miring 8 kuadrat
adalah penjumlahan kuadrat kedua sisi yang lain. S kuadrat tambah S kuadrat. Maka kesimpulannya 2S kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 8 kuadrat dibagi 2. Begitu kan? S kuadrat Iya, sama dengan, betul? betul. Ya, coba. Kedua. Ulang lagi. Ini cepat-cepat nanti malah tidak dapat seninya ini. Saya ulang ya. Kita sering Oke. mengabaikan rumus ya. Sebagai rumus itu Mm-mm. kita anggap ya rumus saja gitu ya. Teorema Pitagoras membentuk sudut siku-siku di mana sisi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. B kuadrat. Nah, dihafal tuh kan. A-nya S, berarti S kuadrat tambah S S kuadrat. kuadrat sama dengan sisi miringnya dikuadratkan 8 kuadrat, betul? Benar. Nah, jadi S kuadrat tambah S kuadrat namanya apa? 2S kuadrat. 2S kuadrat sama dengan 8 kuadrat, betul kan? Betul. Nah, terus apa lagi? Apa lagi coba? Berarti S S kuadrat. kuadrat sama dengan 8 kuadrat per 8 2. kuadrat per Per 2. 2, gitu ya? Gitu ya? Ya. Nah, Ya. kadang-kadang kecerobohan kita, kalau kita hanya ingat rumus saja, maka kita seakan-akan kemudian hitung lagi S-nya. S-nya berarti akar 8 kuadrat bagi 2, gitu kan? Iya. Betul ya, maka Tapi S-nya sama dengan akar 8 kali 8 dibagi 2. Hasilnya menjadi S-nya sama dengan, dipecah lagi tuh. 4 kali 2, 4 kali 2 dibagi 2. Maka kita dapatkan S-nya sama dengan 4 kali 4, 16 diakarkan 4, 4 akar 2. Masa sampai kayak gini? Ini namanya keterlaluan dalam melihat rumus. Padahal kalau rumusnya L S, sama dengan S kali S itu apa? S kuadrat. Ya, S kuadrat. Di sini kan ada S kuadrat. Nah, ini kan ada S kuadrat. Ngapain harus hitung Ya. S-nya berapa? Langsung saja. 8 kali 8, 64 bagi 2. Hasilnya 32. Selesai. Nah, kadang-kadang gitu ya. Kalau sudah pakai rumus, ya, kemudian seakan-akan rumus itu menjadi barang yang kemudian alat untuk cari alat lagi. Ya nggak begitulah. Ketika targetnya adalah menghitung S kuadrat dan kita sudah dapat S kuadrat, untuk apa hitung S-nya? Kita butuh S kuadrat. Ya, yang kita butuh S kuadrat. Kita nggak butuh tahu berapa S-nya. Walaupun dengan menghitung S-nya, kita bisa hitung S kuadrat. Jadi S-nya 4 akar 2 dikali 4 akar 2, hasilnya 4 kali 4, 16, akar 2 kali 2, 2, 16 kali 2, 32. Ya sama aja. Kenapa nggak langsung dari ketika S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan 8 kuadrat, berarti S kuadratnya 8 kuadrat bagi 2, selesai. Nah, ini kadang-kadang kan, kalaupun pakai rumus, kita terjebak dengan aturan-aturan yang kemudian membuat soal ini dijawab dengan cara yang panjang. Padahal kan nggak harus begitu. Ya, sekarang saya tambahkan lagi. Ada rumus yang juga penting nih ya. Cara ketiga. Nah, cara ketiga ya. Ini jarang ditampilkan di pelajaran sekolah, padahal rumusnya ada. Luas persegi itu bisa dihitung dengan cara diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Bisa langsung, nggak pakai rumus yang panjang seperti ini. Bisa langsung diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Maka hasilnya diagonalnya sama-sama 8. Berarti 8 kali Kali 8 8 bagi 2. Berapa sama hasilnya dengan 8 bagi 2, Bu? 8 bagi 2 berapa? 4. 4. 8 kali 4? 32. Nah, makanya hasil 32 itu akan menjadi kelipatan 8. Makanya kenapa jawabannya bisa langsung diperkirakan 32? Karena di antara pilihan jawaban yang ada,
satu-satunya pilihan yang merupakan kelipatan 8 hanya 32. Nah, jadi kadang-kadang kan kita pun kalau pakai rumus ya, pakai rumus lihat juga targetnya apa. Ketika targetnya S kuadrat saja, ya sudah cukup. Tidak perlu menghitung sampai detail S-nya berapa. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana sebenarnya memahami rumus itu. Rumus itu hanya bagian dari sebuah jalan saja. Hanya jalan dia. Jalan. Ada pertanyaan untuk nomor satu ini? Jadi ya bisa kerjakan dengan banyak pendekatan. Salah satunya dengan melihat angka kunci 8. Atau bolehlah pakai rumus. Tapi jangan kaku sekali menggunakan rumus itu. Sesuaikan kebutuhan. Pertanyaannya apa? Maka kita cukupkan berhenti pada menjawab pertanyaan yang diberikan. Tidak berlebihan sampai menghitung S-nya dan seterusnya. Atau kalau mau pakai rumus cepatnya ada. Kalau menggunakan diagonal maka luas persegi atau luas persegi panjang itu dinyatakan sebagai diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Banyak pilihan sebenarnya. Ya, banyak pilihannya. Ada pertanyaan? Pak, yang untuk cara kilat itu kan pakai angka kunci. Ya, Itu berlaku untuk semua bangun datar atau ada bangun datar tertentu aja? hampir semua soal yang melibatkan angka yang tertera di soal maka angka itu digunakan. Ya, hampir semua, Bu. Jadi tidak hanya untuk kasus ini ya, tidak hanya untuk kasus misalnya bangun ruang atau bangun datar saja, hampir untuk semua soal soal CPNS berbasis angka, maka angka yang ada di soal akan kemudian sangat berpengaruh terhadap angka yang muncul di jawaban. Ini contoh dasarnya. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan contoh berikutnya ya. Saya lanjutkan dengan contoh berikutnya. Hmm, baik, ini ya. Tadi yang nomor satu kan? Tadi yang nomor satu sudah ya. Sekarang kita bahas nomor dua, nomor 6 dan nomor 7. Boleh pilih dulu nomor mana yang mau dikerjakan? 2 kah? 6 atau 7? Silakan. Baik, 2 aja ya. 2 Tujuh. aja ya. Oh, 7. Mau 7. 2 aja dulu. Biar nanti setelah ini kita bahas nomor 7. Sekarang perhatikan kita akan membahas soal nomor 2. Nah, nomor 2 ya. Salah satu peserta siapa saja boleh bacakan soalnya. Mungkin Siti Karimah boleh baca soalnya. Silakan. Betul, Pak. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan selama 4 minggu. Dan Ya, seekor sapi dapat menghabiskan rumput pada lapangan yang sama selama 3 minggu. ya. Jika kambing dan sapi menghabiskan rumput pada lapangan tersebut secara bersama-sama, maka Iya, rumput akan habis dalam waktu oke. Sekarang Kak Siti ya, bagian yang tadi kita pelajari tentang angka kunci. Di soal ini Kak, ada angka berapa? 4 Empat. dan 2 Angka berapa lagi? dan 2 dan 3. Tiga. Kalau digabungkan dengan cara dikali ya, 4 kali 3 berapa? 12 hari. Sudah selesai. Jawabannya 12. Nah, begitu. 12. 12. Oh, mungkin ada pertanyaan kan? Oke lah, kami sekarang paham ya. Oh, berarti angka jawaban, angka yang akan tertera di jawaban itu sangat dipengaruhi dengan angka yang ada di soal. Maka angka yang ada di soal itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah angka kunci. Angka kunci. Sebagaimana apa yang sudah kita bahas di soal nomor 1 dan 2 kan? Betul? Iya.
Iya benar. Betul. Nah, sekarang kami juga maulah pendekatan lain misalnya. Sehingga meyakinkan bahwasanya jawabannya memang betul 12. Baik, sekarang saya tidak ingin meluputkan pembelajaran ini dengan pembelajaran orang dewasa. Orang dewasa itu punya cara berpikir yang lebih logis dibandingkan anak-anak sekolah. Cara logis yang masuk akal. Sekarang begini, logikanya begini ya. Eh, Seekor kambing itu butuh waktu 4 minggu. Berapa hari itu? 4 minggu berapa hari? 28. 28 hari. Logis? Logis ya. Baik, sekarang Iya. kalau sapi, hewan yang lebih besar daripada kambing, ya, mulutnya lebih besar, kemudian kebutuhan terhadap pakannya lebih besar, membutuhkan waktu 3 minggu. Berapa hari itu? 21. Berapa? 21 hari. Logis ya? Logis. Sekarang pertanyaan saya, jika kita membandingkan membandingkan angka 28 dan 21 itu dengan 14 hari. Kenapa 14? Kenapa saya pilih 14? Paling mudah 14 ya. Karena 14 itu setengah dari, ayo logikanya, 28. 28. Logikanya, kalau kambing menghabiskan satu lapangan rumput 28 hari, maka si kambing itu dalam waktu 14 hari telah menghabiskan, Setengah lapangan. iya, Masya Allah, ini setengah lapangan. Nah, untuk sapi 21 hari dia bisa habiskan semua rumput yang ada di lapangan. Maka pertanyaan saya, apakah dalam 14 hari dia mampu menghabiskan setengah sisa yang disisakan kambing atau malah kurang untuk dia? Kurang. Kurang. Setengah lapangan itu kurang, betul kan? Betul. Betul. Kesimpulannya, 14 hari itu rumputnya sudah habis atau belum? Sudah habis. Sudah habis. Kalau 14 hari sudah habis, 18 hari gimana? Lebih-lebih lagi nggak cukup. Ya, 18 lebih, apalagi 20, apalagi 24, apalagi 26, makanya jawabannya 12 juga, kan begitu. Iya. Nah, itu cara logika. Ya, itu mampu oleh orang-orang yang sudah dewasa bisa mikir seperti itu. 12. Oh Pak, kami juga butuh cara cepatnya. Mungkin nanti ada di jawaban, pilihan jawabannya, angkanya tidak semudah ini menebaknya. Baik, sekarang saya tawarkan lagi nih, cara ketiga. Cara rumus. Mau rumus panjang atau rumus singkat? Rumus singkat. Oke, rumus singkat ya. Rumus singkatnya T gabungan. Kalau bergabung beberapa eh, tema ya, khususnya 2 tema. T gabungan dinyatakan sebagai T1 kali T2 dibagi T1 tambah T2. Perhatikan, T gabungan kalau ada 2 sama dengan T1 kali T2 dibagi dengan T1 tambah T2. Atau saya biasanya mengajarkan ke orang-orang ya, triknya itu pakai bahasa sederhana namanya K-bata. K-bata, kali bagi tambah. Kali bagi tambah. Berarti untuk kasus Kabata kali ini, T gabungannya sama dengan 28 kali, berapa kira-kira? 28 kali 21. 21 dibagi 28 tambah. 21. Nah, itu kabatannya. Seperti itu kabatannya. Maka hasilnya jangan dihitung, dibiarkan dulu ya. 28 kali 21 dibagi. Berapa nilai 28 tambah 21? 49. 49 bisa diuraikan menjadi 7 kali berapa? 7 kali 7. Nah, coba dibagi. 21 bagi 7. Ya. 3. 3 lagi munculnya. Tuh lagi angkanya.
28 bagi 7, 4, 4. 4 kali 3. 11. Nah, maka hasilnya 12 hari. Ya, 12 hari. Cara Kabata ini adalah ringkasan dari rumus panjangnya. Nah, muncul pertanyaan, ya. Aduh, kok mudah ya? Karena memang soalnya rekayasa ya. Kok mudah ya? Karena soalnya rekayasa. Nah, sekarang pertanyaannya, 1 minggu berapa hari? 7 hari. 7 hari. Maka dipilihkan pasangan angka yang kalau dijumlah 7. 4 tambah 3, 7. Atau dalam soal yang lain, kalau mau diganti angka 4 diganti 5 misalnya, 5, maka pasangannya 2. Maka nanti hasilnya 5 kali 2, 10. Atau misalnya di soal yang lain tuh 6 minggu. Di sini 1 minggu, maka 6 kali 1, 6. Maka sengaja dipilih pasangan-pasangan angka seperti 4 dengan 3 yang kalau dijumlahkan jadi 7. Kenapa? Karena 1 minggu 7 hari. Nah, disitulah adik-adik sekalian keterbatasan si pembuat soal dalam menciptakan soal yang jawabannya bilangan bulat. Maka angkanya harus terpilih, tidak sembarang angka. Ya, tidak sembarang angka. Nah, seperti ini ya. Ini ternyata ya Zoom kita ini cuma Zoom singkat ya, Zoom 40 menit ya. Saya pikir masih Zoom panjang ini. Baik, kita percepat ya, satu soal lagi. Paham nih ya? Rumusnya apa? Ba, Kabata. Kabata. Kali Kabata. bagi Bagi tambah. Bagi tambah. ya, kali bagi tambah ya. Tambah. Aduh, cepat sekali waktunya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Insya Allah. Nah, baik yang nomor 6 dan nomor 7 kita percepat ya. Nomor 6, nomor 7 kita percepat saja. Kita percepat saja karena keterbatasan waktu kita ya. Mudah-mudahan selesai ini ya. Kita mulai dari 6. Aduh, maaf ya. Kita mulai dari nomor 6. Misalnya saya yakin lah walaupun sudah lama ya, ada teori perpangkatan yang masih diingat. Misalnya begini, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 2 pangkat 8. Dari mana 8? 5 tambah 3. Oke, sekarang langsung aja. Gunakan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 8. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 16. Maka untuk jawabannya terbesarnya 3 memuat pangkat 16. Maka jawaban D boleh nggak D? Enggak, Kenapa nggak boleh? 18. Oh, salah ya. Boleh nggak E? 32 itu. Boleh nggak? Nggak boleh ya? Enggak. Nggak boleh ya. Boleh nggak C? 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 16, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 24. 24. Nggak boleh juga. Berarti A nggak boleh juga. Maka kalau Aduh, A nggak boleh nggak boleh, C nggak boleh, D nggak boleh, E nggak boleh, jawabannya apa? B. Nah, sudah selesai gitu. Udah siap? Ya. Ini bagian dari tadi ya, melihat angka kuncinya. Kuncinya apa? Ada 3 pangkat 16 sebagai pangkat terbesar. Maka kalau jawabannya memakai pangkat lebih dari 16, bukan jawabannya. Paham? Paham.
Oke, nomor 7 ya. Nomor 7 ini terpaksa dipercepat saja ini ya. 7 ya. Untuk soal akar dalam akar, ada akar, dalamnya ada akar lagi, ya. Dalamnya ada akar lagi dan seterusnya, ya. Maka pemilihan angkanya itu ditentukan. Kalau jawabannya tambah, pilih angka yang besar, 3 misal, ya. Kalau soalnya kurang, pilih jawabannya satu angka sebelum 3 berapa? 2. 2. Maka angka yang digunakan 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. 6. 6. Maka angka yang dipakai 6. Baik, sekarang contoh lagi misalnya ya. Kalau misalnya akarnya 30 kurang, akarnya 30 kurang, akarnya 30 kurang, dan seterusnya. Kita harus bisa membayangkan dua angka berurutan yang dikali hasilnya 30. Berapa kali berapa jadi 30? Yang mudah? 15 5 kali kali 2. 15 kali 2 boleh, tapi tidak berurutan. Pilih yang berurutan. 5 5 kali kali 6. 6. Kali Ya, 6. 5 kali 6. Kalau tandanya kurang, jawabannya 5. Kalau soalnya tambah, jawabannya 6. Bisa? Bisa. Bisa. Sekarang tandanya apa? Kurang. Ini, tanda apa ini? Tambah. 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 Kalau tambah 15, kalau kurang 14, ya kan? Iya. Kalau tambahnya 6, kalau kurangnya 5. Kalau tambahnya 3, kurangnya 2, kan? Orangnya 2. Tambahnya 15, kurangnya 4. 14. Berarti nilai 3x ya, nilai 3x harus sama dengan 14 kali 15. Coba 15 bagi 3 berapa? 5. 5. 14 ini kelipatan berapa? Coba diulang. 14 kelipatan berapa? Berapa kali berapa jadi 14? 3 kali 7 4. kali 2. 7 kali 2. Maka jawabannya harus kelipatan 7. 5 bukan kelipatan 7. 45 bukan kelipatan 7. 75 bukan kelipatan 7. 240 bukan kelipatan 7. Berarti X-nya berapa? 70. 70 kelipatan 7. Karena 70 itu 14 kali 5. 14 kalau dikali 5 hasilnya 70. Maka jawaban untuk soal ini adalah 70. Ya, C berdasarkan angka kuncinya. Ya, berdasarkan angka kuncinya. Terlalu cepat waktunya ya. Mungkin ke depan saya bisa minta tolong nanti ya kepada tim Pak Manaf untuk bisa dibelikan Zoom premium yang lebih panjang ya. Ini sudah habis waktunya. Baik, adik-adik sekalian, itu artinya memahami sebuah soal itu bisa berangkat dari pengetahuan dasar kita terhadap soal ini. Misalnya soal perpekatan. Asal kita tahu saja sifat perpekatan sederhana itu bisa digunakan untuk kemudian memulai menemukan pilihan jawaban terbaik. Apalagi kalau misalnya kita bekali ya, kita punya konsep angka kunci, kita punya konsep kata kunci. Ya. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Semakin sering berlatih ya, semakin sering berlatih, maka insya Allah ya kita akan semakin memahami soal tes CPNS ini levelnya itu sederhana dan bisa kita taklukkan. Cuma di sini kan kita butuh keakuratan, kecepatan dalam memilih jawaban. Karena bagi soal yang terhitung mudah, maka semua orang berkesempatan menjawabnya. Bisa semuanya ya. Cuma tadi siapa yang bisa menjawabnya dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu yang terbatas bisa jawab soal banyak-banyak. Itu yang mungkin membedakan antara ya orang yang terlatih dengan yang tidak. Insya Allah soalnya pada level semuanya bisa jawab. Cuma tadi ya butuh kebiasaan, terlatih dalam mengerjakan soal sehingga soalnya itu bisa kita jawab dengan cepat dan tepat. Baik, mohon maaf ya, ini waktunya sudah habis. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita usahakan dengan Zoom yang berdurasi lebih panjang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Izin ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Cuma nggak dengar, Pak.